Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada pemirsa setia budi, yang mana pada hari ini akan kita sampaikan ini pemirsa yang lahir di Jumat Wage. Jadi Jumat itu 6, Wage itu 4, jadi jumlahnya 10. Lintang Makhlut, lakunya Pendeta Sakti, Sumur Sinobo. Jujur dan setia orangnya, berhati bersih, suka menolong sesamanya. Kadangkala murah hati, suka menjadi korban sanak saudaranya. Jadi saat ini kamu ini menjadi korban oleh sanak saudaramu, hingga banyak susahnya kamu. Begitu pula kadangkala kukuh hatimu dengan pendiriannya. Jadi kamu ini prinsipnya kekeh yang mengakibatkan penderitaanmu. Jadi kamu ini kalau diingatkan, seharusnya kalau tujuannya baik ya diikutin. Yang baik diterima, yang jelek dibuang. Kamu lakunya Pendeta Sakti, tenang, kalem, dan enteng. Perasaannya cerdas, pandai, senang dengan ilmu agama ataupun ilmu dukun. Kadangkala agak sombong, suka dilem ataupun suka dipuji. Dengan perantara satria ia menjadi terkenal. Lakunya Pendeta Sakti. Jadi artinya kamu ini apabila ada seseorang yang benar-benar menolongmu, kamu bisa terkenal. Kamu punya sifat Sumur Sinobo, suka memberi pertolongan. Bagi yang lemah, kamu bantu. Kamu lemah lembut orangnya, penyayang dan dermawan. Ikhlas. Kamu tempatnya sebagai sumber pengetahuan. Tempatnya bertanya dan tempatnya curhat. Kamu yang lahir di Jumat Wage. Apabila kamu Jumat Wage, biasanya kalau kamu lahirnya di 0 sampai 6, itu kamu ini sedikit membawa rezeki orang tuamu. Tapi di masa kamu SD, kamu dibully, dikata-katain seperti itu. Tapi di masa remajamu banyak yang suka kepadamu, yang sayang kepadamu, kelihatannya ada juga yang cocok dengan kamu. Umur 24 kamu agak menurun, tapi tidak terlalu drastis. Di situ kamu mencari kerjaan sulit dan kamu mendapatkan pekerjaan. Umur 30 kamu ini sama, sekitar umur 24. Tapi 36 kamu naik, mulai beranjak naik. 35, 36 beranjak naik. Kamu boleh dikatakan di situ ya kaya seperti itu, punyalah seperti itu. Di 42 awas turun, di situ banyak godaan di situ. Asmara 48 pun masih kamu kelihatan turun. 54 kamu naik kembali dari jerih payahmu, kamu mulai menikmati hasilnya. 60 kamu juga naik. Kamu ini di masa tua alhamdulillah rezekimu justru ada, karena di masa mudamu kamu mau bersungguh-sungguh. Jadi apabila kamu punya keberanian dan sanggup berkorban, maka di hari tuamu kamu menjadi enak. Jadi wirid kamu tuh ya kapi yahmuni 600 kali. Sebenarnya umurmu panjang, 62 tahun, kamu banyak cobaan di situ, banyak pengeluaran, dan anak istrimu membutuhkan biaya, terutama anak. Jadi pada pemirsa, kamu ini wiridnya harus dibedakan pemirsa yang lahir di Jumat Wage. Jadi hari Minggu ya hayu ya khoyum 500 kali, karena Minggu ini diciptakannya bumi. Senin ya Rahman ya Rahim 500 kali, karena binatang darat dan laut ini diciptakan di hari Senin. Selasa ya Malikul ya Kudus 300 kali, karena tumbuh-tumbuhan dan air diciptakan di hari Selasa. Rabu ya Malikul ya Kudus 300 kali, karena tumbuh-tumbuhan dan air diciptakan di hari Selasa. Rabu ya Kasiru ya Muntaha 700 kali, karena Allah membagikan rezeki di hari Rabu. Kamis ya Aliyu ya Azimu 800 kali, karena surga dan neraka diciptakan di hari Kamis. Jumat diciptakannya manusia pertama di hari Jumat ya Kapiyah Muhni 600 kali, karena Nabi Adam dan Hawa diciptakan di hari Jumat. Sabtu ya Patahu ya Rojakku 100 kali, karena Allah menyempurnakan semua makhluk termasuk rezeki di hari Sabtu. Jadi kalau kamu misalnya ingin mendapatkan sesuatu, pasangan dan lain sebagainya, sulit mencari pasangan supaya orang suka kepadamu, bacalah doa Nabi Sulaiman. Jadi doa Nabi Sulaiman ini banyak yang sudah membuktikannya. Yang terpenting bukan untuk hal-hal yang jelek. Jadi menundukkan seorang wanita maupun pria dengan doa Nabi Sulaiman, ini kita menghadap ke kiblat, tangannya sebahu, atau kamu setelah sholat, sehabis sholat. Jadi innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Setelah itu keluar dari masjid ataupun dari surau musola, ataupun 7 kali untuk mendatangkan rezekimu.
Jadi seberat apapun masalahmu, keuangan atau apapun, kamu baca di dalam hati kun fayakun 10 kali, kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun 10 kali. Setelah itu kamu tutup dengan nabiyal huda la tansani min syafaatin ya Rasulillah. Jadi nabiyal huda la tansani min syafaati ya Rasulillah. Setelah itu kamu mintalah kebutuhan, jangan keinginan. Aku butuh motor, atau butuh istri, atau butuh pasangan, seperti itu. Jangan keinginan ya saudaraku. Jadi yang dikabulkan Allah ini orang yang butuh, bukan orang yang ingin. Jadi yang perlu saya sampaikan di sini ada sedikit pegangan, ini mahabbah, pengasihan. Jadi yang ini, pemirsa, ini ditulis di bawah sendiri itu untuk uang yang kamu butuhkan ya pemirsa ya. Ini supaya mencari rezeki tidak sulit, kadang-kala pedagang-pedagang ini komen di YouTube kami, bagaimana Pak caranya? Ya seperti ini. Nah ini ditulis di sepertiganya malam, menggunakan kertas yang tidak kotor, jangan menggunakan baju curian. Kalau perlu kamu wudhu ya pemirsa ya, supaya ini azimat ini bisa berguna. Terserah diartikan apa pemirsa. Sebenarnya ini mahabbah, wafak, tapi banyak orang mengartikannya azimat, ya gak apa-apa. Jadi ini ditulis di kertas putih seperti ini, nah, disimpan di dompetmu ataupun di kopiahmu, diselipkan. Tapi yang terpenting adalah kamu bangun pagi, jangan kesiangan. Setelah bangun pagi kamu melakukan aktivitas pekerjaan, jangan kamu tunda-tunda. Karena orang yang kaya ini bangunnya pasti pagi. Rata-rata orang yang sukses ini bangunnya pagi. Jadi setelah sholat subuh mereka tidak tidur lagi, justru mereka melakukan aktivitas. Jadi olahraga, setelah itu sholat duha, lalu mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang kaitannya rezeki. Jadi ini pemirsa, yang ini untuk di tokomu. Jadi ini wafak, mahabbah, masih pengasihan. Nah, ini untuk mengusir makhluk yang tinggal satu rumah dengan kamu. Karena namanya setan itu di masjid pun ada. Setan pengganggu orang sholat, supaya sopnya jarang-jarang. Setan di kamar mandi, ataupun di rumah. Semua setan ada, karena sebelum akhir zaman setan ini tetap ada. Jadi ini wafat, kalau dibaca ini disolawatkan saja supaya mudah dihafalkannya untuk mengusir setan, baik genderuwo, jin, kuntilanak dan lain sebagainya. Jadi ini kalau disolawatkan bismillahirrahmanirrahim, li hamsatun utbi biha harol wabak ilhatimang wal mustafa wal mutadda wa nahuma wa fatima. Jadi sebenarnya ini ayat ini pemirsa, bacaan ini untuk mengusir makhluk halus yang tinggal di dalam rumahmu. Sebenarnya dengan azan saja setan genderuwo ini takut, bahkan sampai terkentut-kentut pemirsa dengar suara azan. Tapi jangan dikomatkan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, walaupun belum jatuh tempo ataupun jatuh masuk sholat, itu takut dengan suara azan. Yang penting jangan dikomatkan. Kalau anakmu, mungkin istrimu melahirkan, azankan sebelah kanan, komatkan sebelah kiri, supaya yang didengar pertama bayi itu adalah huruf-huruf kalam ilahi. Jadi itu saja ya pemirsa ya, terlalu banyak nanti konten ini menimbulkan kejenuhan. Saya ingin mendoakan kepada yang subscribe, yang like, yang komen, ya Allah apapun bentuknya komen, kami tidak mempermasalahkan karena kami bukan yang terbaik, hanya kami ingin beramal ma'ruf nahi mungkar, berlomba-lomba untuk mencari kebaikan, karena masih bisa kita menjadi pahlawan, pahlawan diri kita, pahlawan keluarga kita, bahkan pahlawan lingkungan. Urip harus dadi obor, ojo kepinter kok ndak keblinger. Jadi itu saja. Nyuwun agung samudra pangat sami nggih Bu, nggih baik. Kula aturi, saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya doakan dulu kepada pemirsa. Tadi saya sudah berjanji akan mendoakan dengan doa selamat dan doa tolak bala. Ya Allah, semoga yang subscribe, yang like, ya Allah panjangkan umurnya, ya Allah jauhkan dari penyakit dan musibah, ya Allah. Bahasa semut saja Engkau tahu, ya Allah, apalagi kami ini manusia, ya Allah. Allahumma inna nasluka selamatan fidin, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fi rezeki, wa taubatan qabal maut, wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fil sakaratil maut, wa najatan minan nar wa atwa hidaisab, ya Allah. Allahumma fa'ana qolah wal bala'ah wal pasya'ah wal munkara wa syuyufal muqtalibata wa sadaida wal minhana mathoro minha wa mabatona min baladina hadda hoso wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in
qadir. Ya Allah, Allah hadini wa ala kuliyatin sholihah bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bil barokati al-Fatihah, saudaraku. Joyo Joyo Wijayanti, lebur dining pangastuti, Joyo Hadi diningrat, rahayu rahayu rahayu. Akhiru kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tabarakallah ya Allah.